bahas tentang tartil. Ternyata tartil dalam pengertian orang Arab itu bukan seperti yang kita pahami dengan suara yang bagus, bukan. Ada lagi bahasanya. Apa itu? At-taghanni wa tahsinus sauti bil qiraah. At-taghanni. Apa artinya taghanni? Taghanni, melakukan. Wa tahsinus sauti, dan juga memperbaiki suara. Jadi diatur suaranya. Jadi ada tangga lagu lah gitu, tangga nada. Ada tangga nadanya. Bil qiraati, dengan bacaan. Nah, kalau satu misal tadi sudah tartil, kemudian ditambah suaranya bagus. Bagaimana itu? Bagus enggak? Ternyata dia termasuk dari adab tilawah. Adab orang membaca Al-Quran ternyata salah satunya adalah tahsinus saut. Wa min adabit tilawati al-muttafaqi 'alaiha tahsinus sauti bil qiraati. Fal Qur'anu bila raibin hasanun bal huwa fi ghayatil hasani fi dzatihi. Semua sepakat bahwa Al-Quran itu bagus. Bahkan bisa dikatakan yang paling bagus di antara yang bagus. Paling bagus lah. The best di antara the best. Ya apa ya? Iya seperti itu. Paling bagus sudah. Paling bagus di antara yang ada. Kemudian ditambah dengan as-sautul hasan, yaziduhu hasanan, ditambah dengan suara yang bagus, maka bertambah bagus. Fayakhudhu bi syaghafil qulubi wa yahuzzul masyaa'ira huzzan. Sehingga dengan suara yang bagus, maka dia akan masuk ke relung hati terdalam dan dia akan menggoncangkan segoncang-goncangnya. Wa yahuzzu al-masyaa'ira, menggoncangkan jiwa. Walakin hunaka khilafan fil mada alladhi yasughu lil qari' al-intiha ilaih. Tapi di sini kemudian para ulama berbeda pendapat dari sisi sejauh mana diperbolehkan melakukan itu. Kan lagu itu macam-macam. Nah, yang kayak gimana yang boleh, yang kayak gimana yang tidak boleh. Sampean tahu lagu satu misal rock gitu kan. Kalau satu misal itu dipraktekkan dalam Al-Quran, boleh enggak? Lagunya Linkin Park itu, nadanya diambil, baru setelah itu dibacakan dalam Al-Quran. Boleh enggak? Oke, kan katanya tadi at-taghanni kan, berlagu. Nah, ternyata ada batasannya. Itulah yang khilaf di antara para ulama. Fahuna kaman tasyaddada. Ada orang yang tasyaddud. Tasyaddud itu artinya sangat keras. Sehingga hal-hal yang kayak tadi itu tidak boleh. Dia pegang teguh itu, tasyaddud. Biasanya orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Salafi, Wahabi itu tasyaddud dalam hal ini. Tidak boleh melakukan. Tidak boleh melakukan. Itu orang-orang Salafi. Fauna kaman rakhasa. Ada juga golongan yang rakhasa. Apa artinya rakhasa? Rakhis, apa itu? Meringankan. Jadi tidak terlalu tasyaddud, kebalikannya yang tadi. Fahuna kaman tawassata. Ada yang pertengahan. Ada yang di tengah-tengah. Khairul umuri al-wasat, dan sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah. La al-ifrad wala at-tafrid. Tidak di poros paling pojok dan juga poros yang paling pojok. Ifrad itu anggaplah apa namanya tadi yang tasyaddud tadi, atau tafrid yang terlalu mengentengkan.
Intinya meskipun ada perbedaan para ulama itu dalam menyikapi boleh ndak kalau dibaca secara berlagu, ya rata-rata semuanya memperbolehkan, rata-rata. Meskipun ya ada yang tidak memperbolehkan. Waqala Suyuti rahimahullah yusannu tahsinus sauti bil qiraati wa tazyiniha. Ini hukumnya sunnah menurut Imam Suyuti, imam yang kita ikuti, itu membaca dengan melakukan diperindah bacaannya, itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa ghairihi, yaitu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinu, sampai tulis saja, zayyinu. Zayyinu, hiasilah Al-Qur'ana, Al-Qur'an, bi aswatikum, dengan suaramu, dengan suara-suaramu. Zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Wa fil lafzi 'inda ad-Darimi, ada lafaz yang lain yang semakna yang ada di dalam Imam Ad-Darimi, hassinul Qur'ana bi aswatikum. Sama, cuman di sini fi'il amarnya pakai hassinu. Kalau tadi kan zayyinu, perindah. Kalau ini hassinu, perbagus Al-Qur'an dengan suaramu. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ani hasanan atau husnan. Karena suara yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Qur'an. Sudah Al-Quran itu maknanya indah, lafadznya indah, ditambah dengan suara yang bagus, maka semakin bagus. Ada hadis yang lain, wa akhrajal Bazzaru wa ghairuhu hadis husnus sauti zinatul Quran. Sebaik-baiknya suara yaitu zinatul Quran, yaitu sesuatu yang menghiasi Al-Quran. Bagaimana cara kita menghiasi Al-Quran? Apakah sampean membeli eyeshadow, beli krim? Enggak. Sampean datang ke klinik MS Glow? Enggak usah. Tapi dengan suara sampean, suaranya yang bagus. Kalau ditambah cengkok-cengkok, nah, gimana hukumnya? Tadi kan sudah ada iramanya, ada irama di dalam ayat itu. Kalau ditambah cengkok-cengkok, boleh ndak? Wa amma al-qira'atu bil alhani fanassa Syafi'i fil Mukhtasari annahu la ba'sa biha. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar mengatakan la ba'sa biha, tidak apa-apa. Sampean baca, jadi di akhir-akhir itu kasih cengkok-cengkok gitu kan. Jadi kayak lagu-lagu itu, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting apa? Yang penting yang pertama, tidak merubah makna. Terkadang kita itu karena mementingkan lagu, akhirnya dipaksa-paksakan. Nah, ketika dipaksakan akhirnya merubah makna. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai lagu yang kita punya itu juga akhirnya merusak tajwid, merusak makharijul huruf, merusak sifatul huruf. Jangan sampai. Mending sampean itu yang wajib saja
yang wajib saja didatangkan daripada mendatangkan yang sunnah dan menghiraukan yang wajib. Itu yang banyak terjadi di UTQ. Dulu waktu saya kecil, ketika saya masih sebagai santri di sini, saya pikirnya UTQ itu adalah ajang untuk membaca Al-Quran secara bagus dengan suara yang enak. Makanya waktu itu kan kita kalau ke Lumajang itu biasanya naik sepeda ontel. Saya ke Lumajang naik sepeda ontel, nyari apa? Nyari kaset. Waktu itu saya beli 30 juz Murattal, Sudes, dan juga Musyari Rosid waktu itu. Yang 30 juz akhir. Kemudian saya tiru-tiru itu apa lagu-lagunya itu. Padahal ya kalau mau jujur ya suara ndak mendukung sebenarnya. Akhirnya ketika UTQ pertama, karena saya lebih mementingkan lagu, ya akhirnya rusak dan tidak lulus akhirnya UTQ pertama itu. Saya amati teman-teman saya yang sebenarnya secara suara ya ndak ini suaranya cempreng lah sama kayak saya gitu kan. Suaranya ndak bagus gitu. Tapi dia lulus. Kenapa lulus? Ternyata saya lihat nilainya kayak tajwidnya, tartilnya. Jadi sekali lagi tartil itu bukan lagu ya, bukan. Lain. Tartilnya, kemudian sifatul hurufnya bagus semua. Di situ kemudian saya sadar ternyata kita harus mementingkan yang paling wajib dulu. Yang paling wajib apa? Yaitu tartil tadi itu. Cara baca sesuai tajwid, pelan, wakafnya, ibtidaknya di mana, kemudian sampai wakafnya di mana, memulai lagi setelah berhenti di tengah itu dari mana. Namanya itu al-waqf wal ibtida'. Itu di mana dipelajari akhirnya. Dan saya mengabaikan suara, nada, kemudian juga lagu. Tidak terlalu saya abaikan di kesempatan yang kedua. Dan alhamdulillah lulus waktu itu. Waktu itu yang UTQ itu biasanya lulus 10 itu sudah banyak. Zaman saya waktu itu. Kalau sekarang kan rata-rata lulus semua. Waktu itu ketat dan lulus 10 itu sudah banyak waktu itu. Intinya yaitu tadi, jangan terlalu mementingkan lagu. Apalagi kalau sampean itu bisa mendatangkan keduanya, tajwidnya bagus, kemudian tartilnya bagus, lagunya bagus, semakin top sudah. Wa fi riwayatin annaha makruha, bahwa mencengkokkan akhir ayat itu hukumnya makruh dalam satu pendapat. Qala ar-Rafi'i qala al-jumhuru laisa ala qawlaini balil makruh ay yufrita fil mad. Jadi gambaran yang yang terlalu memaksakan lagu itu yang seperti apa? Ya, contohnya satu, ayyufrito fil mad. Jadi madnya terlalu banyak, terlalu panjang. Mad tabi'i yang seharusnya 2 harokat dikasih 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Karena mementingkan lagu. Nyengkoknya belum selesai gitu kan. Jadi akhirnya ditambah-tambah. Bulletnya belum selesai gitu kan, akhirnya ditambah. Wa fi isba'il harokat, ya sama, hatta yatawallada minal fathati alifan wa minad dhammi wawan wa minal kasrati ya'an aw yudgham fi ghairi maudhi'il idgham. Biasanya kan cengkok itu enaknya di mana? Di idgham. Enaknya kalau cengkok itu di idgham. Kayak punyanya Nisa Sabian, itu kan guna semua itu.
Itu sampean ndak bisa kalau di idhar sampean nyengkok ndak bisa sampean. Min khalaq ndak bisa. Sampean pengen di situ pengen nyengkok gitu, tapi ndak bisa. Gimana akhirnya? Akhirnya merubah yang seharusnya dibaca izhar menjadi idgham. Akhirnya banyak yang idgham itu bacaannya. Kenapa? Karena menghentikan cengkok itu. Fa illam yantahi ila hadzal had fala karaha. Kalau dia itu mencengkok, bukan mencangkok ya. Mencangkok terus pohon. Mencengkok tapi dia tidak sampai yang kita katakan tadi, tidak menambah mat, tidak merubah yang seharusnya izhar menjadi idgham, maka tidak apa-apa. Fala karaha, silahkan. Asalkan apa? Yaitu tadi tajwidnya bagus, sifatul hurufnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Nah, kalau yang tadi itu, yang pakai lagu yang tidak sewajarnya, kayak tadi pakai lagu rock, atau sampean pengen ngaji Al-Quran versi langgam Jawa gitu kan, versi pop, versi sinden itu keroncong satu misal, versi keroncong, boleh ndak? Qultu wal qailu as-Suyuti, ini menurut Imam as-Suyuti, fi haditsin iqra'u al-Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha, bacalah Al-Quran dengan nada Arab wa aswatiha, dan suara-suaranya. Wa iyyakum waluhuna ahlil katabin wa ahlil fiski, dan awas jangan sampai mengikuti lagu-lagu ahli fasik. Fa innahu sayaji'u aqwamun yurajji'una bil Qur'an tarji'al ghina war rahbaniyah. Karena nanti kata Rasulullah, ini prediksi Rasulullah, nanti akan ada kaum yang datang dengan membaca Al-Quran tapi dengan langgam orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kan punya pendeta-pendeta, punya doa-doa biasanya, doa-doa, dan mereka punya lagu-lagu. Membacakan Al-Quran dengan serupa lagu mereka itu tidak boleh. Kan kalau kita ke gereja orang-orang Nasrani itu kan mereka punya paduan suara itu kan ya, paduan suara. Ya kayak gitu. Al-Quran dilakukan dengan paduan-paduan suara kayak gitu. Maka tidak boleh menyerupai itu nanti. Itulah yang kemudian disebut dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh kita tasyabuh. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus hukumnya sangat baik sekali. Hukumnya sunnah. Asalkan apa? Asalkan tidak merusak tajwid, tidak merusak sifatul huruf, tidak merusak makharijul huruf. Kalau cengkok-cengkok, ya sama juga. Jangan sampai kita merusak tajwid yang seharusnya 2 harokat, akhirnya karena memaksakan cengkok tadi atau memaksakan lagu, maka kemudian berubah menjadi lebih dari itu. Maka itu tidak boleh. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang at-tadabbur,
yaitu tentang mentadabburi Al-Quran. Bahkan bagaimana supaya kita khusyuk, bahkan menangis ketika membaca Al-Quran. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bacakan kira-kira